Teh Lia, Kang Emil, terima kasih banyak sudah membuka rumah, membuka hati, menerima Mata Najwa. Dengan senang Sama-sama hati. Mbak Nana, ini pertama kali Iya betul, pertama kali. kami Membuka diri ya? membuka diri setelah sekian Iya. waktu dalam waktu berduka. Ya mudah-mudahan ada hikmah-hikmah yang jadi pelajaran lah ya buat pemirsa. Terima kasih banyak Kang kepercayaannya. Kita biasa menyebut perasaan itu kehilangan. Kita tahu semua akan meninggalkan dan ditinggalkan. Kita tahu, tapi tak pernah betul-betul siap. Selalu terasa tiba-tiba, seketika, meninggalkan lubang di dada. Apalagi Kamis 26 Mei 2022. Jelas, tidak ada yang siap dengan kabar itu. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz atau Eril, dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Air, Swiss. Proses pencarian langsung dilakukan keluarga dan kepolisian Swiss. Setelah 2 pekan pencarian, jasad Eril akhirnya ditemukan. Mata Najwa hadir mendengar cerita dari orang-orang terdekat Eril, terutama kedua orang tuanya. Bagaimana mereka yang ditinggalkan, di antara duka yang pecah dalam begitu banyak perhatian, menghadapi sebuah kehilangan. Kabarnya hari-hari ini gimana? Hari-hari ini mencoba untuk mengisi hidup dengan sesuatu yang lebih bermakna ya. Jadi karena kita belajar banyak juga dari kejadian Eril, jadi artinya bahwa hidup itu kan yang paling penting adalah bekal. Maka itu yang kita maksimalkan. Jadi sekarang kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan terkait dengan masyarakat gitu ya. Seperti kalau misalkan ada kejadian bencana atau harus berbagi dan lain sebagainya, itu kita duluin deh seperti itu gitu ya. Kalau memang misalnya waktunya sangat memungkinkan, itu kita lakukan itu. Jadi sekarang sesibuk-sibuknya sebetulnya gitu. Tapi untuk hal-hal yang memang lebih banyak untuk kita mencari makna lah dalam kehidupan seperti itu. Dalam kedukaan, saya punya tanggung jawab kepada 50 juta rakyat Jawa Barat. Jadi agenda hari-hari mengikuti sambil hati ini ditata bagaimana caranya bisa fokus lah ya. Walaupun nggak bisa dihindari kan manusiawi ya. Sekelebat-sekelebat kan ingatan Suka kangen ya. gitu. Tapi makanya guru kami mengajarkan kalau ingat kepada yang disayang cepat doa gitu. Kalau diingat tuh jangan dilama-lama karena itu akan nanti mengunci emosinya. Maka kalau ingat Eril lagi ngapain, saya Al-Fatihah gitu. Itu cara terbaik mengingat orang yang sudah berpulang itu. Pada saat momen detik diingat, kita kirim doa. Nah itulah cara sekarang dalam kesibukan rutin, kalau ingat almarhum, saya kirim Al-Fatihah sebanyak-banyak. Yang didamba sebelum seseorang akhirnya harus pergi adalah menjadi mereka yang sempat menghabiskan waktu dengan keluarga, sempat meninggalkan memori indah, sempat melakukan sesuatu yang berarti. Sampai menit-menit terakhir kepergiannya, Eril berhasil mempersembahkan hari-hari yang manis bagi orang-orang terdekatnya. Justru pas sebelum kejadian itu, aduh dia tuh manis banget. Nah, jadi itu adalah momen terindah. Termasuk dia itu nggak suka difoto. Tapi terakhir pertemuan dengan Eril, perjalanan bersama dia itu mungkin ada lebih dari 1000 foto. Itu foto dia semua dan dia juga jadi suka selfie dan lain-lain. Termasuk senang wawangian. Jadi pagi-pagi sebelum kejadian dia masih gini, Mama, cium deh. Wangi Ril, sebelah sini mah. Loh, emang beda mah, ini kanan kiri udah, aduh, terus saya sampai jalan gitu, kecium nggak mah, wangi nggak? Jadi dia tuh pengen wangi. Jadi ada maksudnya cerita-cerita yang beda gitu dari keseharian lainnya gitu. Di momen itu dia begitu begitu manis, begitu wangi, begitu menyenangkan, termasuk ingin menyenangkan ayahnya gitu. Tiba-tiba, Ril kita ke Eropa siap-siap nganter Zara cari sekolah. Bajunya gimana Pak? Kok tumben nanya baju kan? Tiba-tiba gitu. Kan seleranya beda. Biasanya cuek banget, gak pernah mikirin biar baju. nanti
foto keluarganya keren, rada matching-matching ya saya bilang. Jadi bawa 4 sepatu, 4 ya olahraga, sepatu gini. Nurut Dia Mbak. nurut Terus banget, jasnya gimana? matching-matchingin. Nah, ada jas warna ini, warna itu, warna itu. Aku harus pakai topi juga. Iya kan Bapak pakai topi biar matching. Nurut gitu. Padahal sebelumnya terserah mama aja. Aku yang biasanya nyiapin bajunya dia gitu kalau mau kemana-mana, itu enggak dia sendiri. Dia mau nyenengin Kang Emil tuh. Iya, dan dia juga ada keinginan. Jadi di Dia trip juga- itu tiba-tiba kami susah cari foto selama ini sebelum trip itu ya. Di trip itu tuh tiap belokan foto, tiap ada background keren apa dan Iya, semua. itu. Bahkan di Roma pun kita kan the best moment menurut saya, kita nyewa Vespa, saya bonceng Itu. Bulia, Eril bonceng Zara, ya kayak di film-film aja keliling-keliling kota Roma, khasnya Itali naik Vespa. Jadi momennya itu Indah menurut kami banget, indah banget. terintens lah kedekatannya. Iya. Dan yang menurut saya juga mungkin sudah Allah atur ya. Ada malam-malam tuh gantian. Satu waktu jalannya berdua sama Bu Cinta, curhat berdua. Terus Pak pisah ya, dia dengan adiknya. Satu malam dengan saya. Beliau naik mobil, saya jalan kaki berdua sama Eril ngobrol. Ngomongin segala rupa gitu. Jadi momen perjalanan sebelum pulangnya itu di memori kami itu betul-betul luar biasa lah gitu. Mereka tuh sangat luar biasa. Dari mulai mereka berangkat sampai di sana tuh selalu jadi barengan ke sini. Kalau bahasa Sundanya tuh bring ke sana, bring ke sini. Jadi sama-sama rame-rame. Terus kalau ibu sama AA, bapak sama Zara atau mereka berempat itu nggak kayak biasanya. Jadi benar-benar yang emang mereka ingin punya benar-benar waktu ya bersama keluarga, dan itu bisa dibilang waktu yang sangat jarang lah untuk bisa seperti itu gitu. Kang Emil kan waktu itu di London ya, Kang? Sedang di London. Kalau boleh kilas balik, Kang Emil yang memberitahu Kang Emil ketika Eril hanyut siapa, Kang? Saya juga. Elia. Iya. Saya telepon waktu itu. Ya, jadi kejadiannya pagi hari ajudan dulu memberitahu, ngetok pintu. Setelah itu saya telepon Ibu Cinta, kan juga di momen itu tidak stabil lah ya komunikasinya karena dengan tangisan dan sebagainya gitu. Saya mencoba di momen itu saya membiasakan untuk optimis dulu gitu. Terhadap berita buruk tuh saya nggak panikan orangnya gitu. Saya selalu mencari rasionalisasi dari sebuah berita buruk. Oh mungkin memang ada musibah, tapi kelihatannya kan sedang dicari lah, kira-kira begitu ya. Nah tapi kan nggak bisa dipungkiri ya. Saya baru mau buka pintu mengikuti agenda, ada 4-5 kan, ketemu menteri ini. Ya nggak mungkin dibatalkan juga, dalam artian sudah diatur jauh-jauh hari, ratusan orang mau ketemu dan sebagainya. Jadwal pesawat juga memang nggak ada, jadi saya mencoba menerasionalkan Itu. bahwa semua harus diurus sesuai proporsinya. Nah, di situ yang paling berat, karena bayangan udah jadwal ngasih kuliah kan, ngasih kuliah kan harus ceria, padahal setiap kelewat dag-digdug di hati itu nggak bisa dibohongi gitu. Nah, saya punya momen kalau lagi sendiri barulah saya tumpahkan gitu emosi. Tapi kalau udah ketemu orang saya menahan diri. Nah itu paling berat sebenarnya. Iya. Karena saya tahu kalau saya tampilkan sisi humanis emosi saya, ya terjadi viral dan sudah kebuktian di TikTok di mana. Ekspresi mata Ridwan Kamil yang komen 5.000 cuman membahas kedap-kedip mata saya. Iya. Nah, itu yang saya bilang, ya ampun, apapun sekarang
gali yang menurut saya sih seharusnya tidak harus sampai itulah. Tapi itulah resiko hari ini. Iya. Sebetulnya saya juga ikut gemas gitu karena kalau saya kan ada di lokasi ya pada saat kejadian. Jadi pada waktu itu kan kita semua juga mau berenang sama-sama karena orang banyak yang tanya kenapa sih kok dibiarkan berenang, memang itu tempat wisata gitu. Itu memang sungai itu dipakai orang untuk berenang kan gitu. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi sungai itu adalah kehidupannya warga masyarakat di sana gitu. Nah tapi pada waktu itu kan Eril melarang saya karena pada waktu itu air sedang deras ya karena glacier sedang mencair gitu. Jadi pada waktu itu Eril bilang nanti mama di sana aja gitu. Jadi pada saat itu saya memang ada di lokasi, hanya arus air itu membawa Eril lebih cepat dibandingkan dengan saya berjalan kan seperti itu. Nah pada waktu kejadian ada yang kembali ke kami memberitahu bahwa Eril itu terbawa air, tenggelam gitu. Nah itu saya langsung buru-buru ke lokasi yang ada Teteh Zaranya. Di situ kan Zara gemeter gitu. Temennya juga tante maafkan gitu ya. Mereka tuh seperti apa ya, ya agak apa ya panik gitu. Terus kemudian mereka juga shock berat gitu. Nah pada waktu itu saya tuh betul-betul ingin terjun pada waktu itu. Saya berpikir ini saya terjun aja atau gimana gitu. Tapi pada waktu itu saya ya Allah ini harus berpikir cerdas ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa saja terjun, tapi saya itu setelah berpikir saya ini nggak jago menyelam dan air pada waktu itu agak keruh. Saya ini bisa berenang tapi tidak jago menyelam. Maka saya lihat Zara. Saya bilang saya harus selamatkan dulu Zara gitu karena dia dalam keadaan shock. Bagaimana kemudian dia melihat ibunya ikut terjun ke situ dan akhirnya bukan hanya satu tapi dua orang yang hilang gitu kan. Nah jadi saya selamatkan dulu Zara. Nah pada waktu biar berjalan ke sana, kemudian kita ketemu polisi dan lain-lain. Jadi kita ada kendala bahasa juga sebetulnya gitu. Tapi ada alhamdulillah itu di situ masyarakat yang tahu tuh langsung membantu, ada langsung menelepon polisi segala macam kan gitu ya. Terus pas itu saya telepon Kang Emil. Nah itu kita lagi lemes, Kang Emil bilang, iya Teteh sabar aja. Aduh, Bapak ini gimana gitu, kita tuh udah nggak tahan banget gitu ya. Itu gimana kan kalau saya jawab terus ikut teriak dari London. Ya, masa juga ya. Jadi Tapi Kang Emil tuh luar biasa menenangkan saya. Sehingga saya pada waktu itu bisa berpikir dengan terang benderang gitu. Kebayang kalau Kang Emil gitu ya, panik, maka saya pun akan panik. Tapi Kang Emil tuh tenang. Jadi Kang Emil bilang, Teh tenang. Kita ikutin semua dulu prosedur segala macam. Nanti insya Allah saya pulang secepat yang bisa dilakukan gitu ya. Terus Teteh banyak doa, tenangkan Zara segala macam. Itu yang membuat saya juga tenang. Jadi kenapa kalau orang tanya kok bisa sih Bu Cinta tenang? Karena saya juga punya Kang Emil yang juga menenangkan saya gitu. Saya tahu banget bagaimana mereka yang excited mau turun karena kita dari pakai tram terus kita jalan ke sungai dengan suasana senang, terus nanti seperti apa, terus pas mau turun mereka warming up dulu karena kan takut perbedaan itu ya, mereka warming up, olahraga dulu apa dulu, jadi nggak ada tanda-tanda akan terjadi. Nah tapi pada saat mau turun Eril tuh sempat, ibu kan ragu-ragu, Eril sempat bilang, mama nggak usah aja. Nanti kalau sudah mendekat, baru mama boleh turun. Oke, gitu. Terus mereka jalan, kita jalan. Jadi ibunya ngikutin. Aku di belakang, jadi paling belakang karena kebetulan aku dititipin selempangnya Eril, pakaiannya ini, jadi saya bawa banyak barang tapi saya di belakang. Kita belok ke jembatan, orang tuh pada lari ter gitu. Tapi saya nggak ada pikiran apa-apa sama sekali karena saya selalu berpikir apa-apa selalu positif sih ya. Sampai akhirnya pada saat di posisi sudah samping saya dikasih tahu Eril nggak ada, Eril nggak muncul, nggak ada gitu. Saya bingung, saya samperin mereka, udah di pinggir situ sungai itu jadi ada kayak tangga kan. Saya lihat anak dua lagi begini, terus dibilangin, Eril nggak ada tante gitu. Saya copot semua yang ada di saya kecuali saya cuma pakai sling bag punya saya doang. Saya lari ke belakang, saya cari. Jadi Zara itu posisinya di depan pada saat itu. Jadi waktu pas Eril di belakang,
posisi dia itu udah posisi safety sebenarnya, karena yang namanya seorang renang yang jago, atau karena saya juga sempat nanya sama officer, dikasih tahu dia sudah posisi yang udah tenang gini, tidak panik, tidak ada kecip enggak. Pokoknya itu sangat cepat dan Mbak, gimana caranya, tapi di pas Zara lihat ke belakang, yang gitu. Jadi sepersekian detik gitu loh. Jadi kalau yang ada bilang, wah enggak, itu tuh cepet banget, dan mereka tuh memang, dan mereka tuh bukan yang baru kecipak-kecipik, bukan, mereka memang bisa berenang. Jadi mereka udah sesuai alur, tapi ya kita nggak tahu ya qadarullah Allah seperti apa. Pertama pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekitar pukul 11.24 waktu Swiss, KBRI Bern melalui saya menerima laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia bernama Emril Khan Mumtaz saat berenang di Sungai Are. Bayangkan ketika Kang Emil datang itu tengah malam, saya masih, Bapak ayo kita cari, kata Bapak nanti teh pagi-pagi. Pagi-pagi saya gebrak-gebrak Kang Emil, Kang Emil bangun sekarang, pokoknya harus, itu sebagai ibu ya. Pokoknya harus sekarang, saya bilang sambil nangis waktu itu. Pokoknya saya bilang, saya kasihan gitu, Eril tuh kedinginan gitu, dia tuh nggak kuat dingin gitu segala macam. Kang Emil bilang, Tante sebentar lagi, katanya, ini kan masih gelap. Jadi pada waktu itu masih gelap, jadi Kang Emil bilang nanti teh sebentar lagi. Nah, itu prosesnya, setelah itu kita cari, itu luar biasa. Kita menyusuri gitu. Jadi qadarullahnya, tempat yang dimana ditemukan Eril itu kita udah bolak-balik gitu. Itu yang namanya polisi pun pada saat kejadian itu bikin barikade segala macam. Kita juga bolak-balik itu tidak ditemukan sama sekali. Kang Emil tadi bilang ini ujian kekuasaan, merasa powerless. Itu dia. Jadi di 14 hari itu saya diuji. Kalau di negeri orang saya nggak punya kuasa, contoh kan. Di sini saya bisa gerakan 1.000 orang dalam satu kekuasaan saya. Di sana nggak ada. Yang disebut polisi Swiss maksimal itu cuma 20 orang sekelas polsek kan. Itulah kenapa ada cerita saya turun ke sungai apa kan. Jadi dari mulai Bapak datang ke Bern sampai kita pulang, itu setiap hari kita nyari. Kita nyusurin sungai, kita atur strategi dengan Pak Anda juga Dubes. Dia juga membantu, timnya ikut membantu. Kita bikin beberapa tim gitu kan. Dan tim dari Swiss juga ngebantu. Setiap hari kita jalan, kita bagi tim, misalkan saya yang sama Zara tim jalur yang kanan, Bapak Ibu jalur yang kiri gitu kan. Itu seperti itu. Selalu kita start jam 9 dan selalu diakhiri oleh sekitar jam 2, jam 3. Karena kan cuaca juga udah segala macam, itu setiap hari. Terus ada, karena kita kan bisa nih Mbak, Bapak sama Ibu bareng nih atau gimana. Itu tuh mereka tuh ada kayak semacam energi kalau mereka udah kelelahan. Tim yang sana udah ngolin saya. Zara deketin Bapak. Ibu deketin Bapak, Bapak deketin Zara. Jadi kita mempertemukan mereka untuk menambahkan energi baru. Jadi mereka tuh sama yang, cuma mereka tuh sering Mbak, selama itu pelukan dulu, pelukan terus, oke, bisa jalan lagi. Terus setiap hari itu, seminggu itu setiap hari dari tanggal 26 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 26, dari tanggal 27 sampai kita pulang tanggal 2 ya kalau nggak salah. Itu setiap hari. Jadi saya ke Swiss mewakili keluarga 2 kali ya. Jadi misi pertama adalah mencari dan menjemput. Misi yang kedua baru pulang kemarin itu menyampaikan ucapan terima kasih setelah pemakaman Eril. Nah misi yang pertama ini mohon maaf nih. Saya sebenarnya agak deg-degan ketika pamit ke Maci, kalimat Maci pakai bahasa Sunda. Budak teh tong ditinggalkeun nya. Maaf. Saya izin dulu narik nafas. Gitu. Jadi permintaan dari keluarga begitu diwakili oleh Maci, kita kan belum tahu apakah ditemukannya kapan, bagaimana begitu. Tapi permintaannya adalah
anaknya jangan ditinggalin, gitu, terus dibawa pulang. Ini saya juga sebenarnya agak kebingungan waktu itu, tapi siap lah Ya begitu. kalau masih pentong ditinggalkan sorangan gitu. Kenapa hari 7 kami pulang kan? Karena bahasa polisi kalau lewat hari ke-7 pencarian berubah status. Dari status orang hilang menjadi orang tenggelam. Dan dalam bahasa hukum Swiss tenggelam sama dengan meninggal, kira-kira gitu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kang Emil dan Teh Lia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Jadi ketika itu saya berpikir ini betul-betul tidak ada alasan apapun gitu. Jadi ketika itu kemudian saya berpikir bahwa oh ini yang dinamakan ajal gitu. Karena ajal itu sudah ditentukan sejak di dalam kandungan begitu ya. Maka ketika Allah berkehendak untuk mengambil yang menjadi miliknya, tidak ada alasan apapun ya bagaimana Allah saja gitu. Maka saya bilang begini, oh kalau begitu memang ini sudah waktunya. Maka ketika pada saat itu pun ketika saya katakan AA udah di kamar aja, AA dikunci pintunya, AA saya selimutin dengan selimut gitu ya, terus dia nggak bisa kemana, saya kekepin gitu ya, saya rangkul dia, kalau waktu sudah tiba dia akan tetap Allah akan memanggilnya. Jadi itu yang sebetulnya membuat saya rilis, itu yang pelan-pelan saya mulai bisa menerima bahwa oh ya kalau ini memang kehendak Allah, dengan apalagi diakhiri dengan begitu banyak cerita-cerita indah gitu ya, bermunculanlah kebaikan-kebaikan, itu semakin rilis gitu, semakin tenang gitu hati itu, seperti itu. Takdir itu, saya bilang gitu. Gak bisa kita pengen begini, Allah udah menakdirkan begini kan, gak bisa apa-apa. Udah terima, lillahi ta'ala gitu. Untuk pesan Nomi itu aja. Lillahi ta'ala terima. Ya, harus disyukuri, saya bilang gitu. Nanti ada waktunya, nanti juga akan dapat kebahagiaan. Saya percaya gitu. Kalau saya dikasih sesuatu kesedihan, pasti akan kebahagiaan. Ya, seperti ibu-ibu yang lain aja mendoakan supaya Jadi makanya bakal dari saya kan duit 1 juta. Jadi supaya dimanfaatkan, betul ya duit 1 juta. Apa itu duit 1 juta? Maci, bisa cerita? Ya duit 1 juta teh, D-nya teh doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tuh tawakal. Jadi kalau tawakal itu artinya kalau Allah menentukan jadi, kalau tidak tawakal saja karena mungkin bukan bagian kamu. Nah kemudian tapi harus 1 juta, S-nya harus sabar, J-nya harus jujur, T-nya harus takwa. Di hari 13 hujan turun di gunungnya. Hujan turun, salju cair kan gitu ya. Arus deras lagi yang selama berhari-hari tenang. Nah, jenazah yang diduga kata polisi bersemayam itu kedorong akhirnya muncul. Dan Allah kasih takdir lagi, yang nemuin bukan polisi, bukan tim SAR yang segala rupa itu. Yang nemuin guru SD yang lagi jalan kaki melewati titik itu, di detik itu, di menit itu. Nah, jam 6 dapat berita, saya perintahkan cari tiket ya. Langsung malam itu. Jam 12 malam, jam 1. Allah permudah juga, saya telepon Bu Menlu, izin Pak Tito, segala rupa, mudah pas ke sana tuh. Saya sudah bismillah, ya Allah, pokoknya saya ingin bertemu dengan jenazah anak saya, apapun rupanya. Karena saya pernah jadi tim kebencanaan, saya tahu wujud jenazah di hari ketiga, hari kelima, hari ke-30 lah dalam hidup saya. Saya udah semental itu Mbak, gitu. Nah pas buka kamar jenazah, seluruh petugasnya tuh nggak ada yang pakai masker karena nggak ada bau. Dari situ aja saya sudah wow, saya bilang saya udah siap-siap suasananya sedramatis itu ya. Nah akhirnya dapat 2 mukjizat kecil versi saya. 1 jenazahnya ternyata utuh untuk 14 hari hilang itu kan. Saya buka sletingnya karena sudah di body bag kan, dari bawah sampai atas. Jadi urutannya dari jempol kaki dulu.
alhamdulillah ada gitu kan. Lututnya terus, perutnya gitu. Jadi lengkap. Dari lengkap saja saya tuh menangis juga sebenarnya, cuma nggak direkam. Jadi setengah beku karena saya pegang badannya. Dinginnya tuh nular, Mbak, ke body saya gitu, menandakan memang dingin sekali gitu. Terus posisi wajahnya juga saya udah siap-siap, ternyata alhamdulillah tengok kanan kayak tahiyat gitu kan. Salam ke kanan. Dalam syariat Islam itu kan jenazah juga tengok kanan, lihat Ka'bah kan. Biasanya kalau orang hilang tuh mulutnya terbuka, ini tertutup rapat kan. Jadi perfect dari sisi untuk 14 hari gitu. Dan yang paling istimewa yang saya bikin testimoni supaya jadi catatan sejarah, dia tuh harum. Cuman harumnya itu harum tumbuhan. Mungkin karena di Sungai Dingin itu setengah membeku, akar-akar tumbuhan apa gitu ya, kayak seperti, jadi wanginya itu seperti daun yang direbus, ada peppermint, terus dicium. Nah itulah harumnya Eril kira-kira. Nah 2 mukjizat kecil itulah yang membuat di momen itu tuh saya bahagia karena bisa akhirnya saya hak Eril bisa saya penuhi. Padahal udah janji lo nggak akan nangis lagi. Karena ngomong ini soalnya visual saya muncul lagi. Jadi di hak pertama adalah dimandikan. Jadi saya mandikan gitu. Dan afdolnya kan ayahnya ya. Yang kedua dikafani, itu haknya gitu. Jadi bukan kayak jenazah biasa yang saya bilang tetap harus dikafani walaupun secara medis harus pakai body bag ya untuk melindungi takut rawan gitu. Dan yang terakhir saya azankan gitu, di telinga kirinya karena dia tengok kanan kan. Di momen azan itulah ya saya nggak bisa nahan emosi lah ya, nangis pas azan itu. Tapi dalam bahagia gitu poinnya itu, bukan dalam kesedihan yang di hari-hari ya, lega. Bukan dalam kesedihan di hari-hari sebelumnya, tapi lebih Allah mengabulkan juga doa kita, ditemukan, alhamdulillah. Jenazahnya masih baik, harum pula, beri kesempatan kami melengkapkan haknya gitu. Malamnya, nah saya belum cerita juga ke beliau, saya lemas Mbak di malam itu, kayak orang nggak bisa ngapain aja. Berarti berhari-hari tegang mungkin ya, lahir batin kan, nahan emosi, nahan fisik, makan nggak jelas gitu. Dikasih Allah kebahagiaan itu tuh semalaman tuh udah aja tidur ngintip-ngintip. Sampai kita tuh berpikir bahwa kalau sampai Eril tidak ditemukan gimana ya gitu. Tapi bahwa itu tuh sudah menjadi pemikiran kami gitu. Ya sudah teh, kan ini bumi Allah, dimanapun bumi Allah gitu ya. Toh Eril juga lahir di New York gitu, dia tinggal di Indonesia. Ya gak apa-apa lah gitu kalau memang dia harus pulang di situ gitu. Itulah kenapa kemudian kita menyolatkan di lokasi gitu kan. Kita juga membuat ya semacam penanda kecil lah ya, supaya kalau kita kesel tuh tahu di mana Eril itu waktunya berpisah gitu dari dunia itu di situ gitu, seperti itu. Nah, jadi proses itu yang kita hadapi pada waktu itu sama-sama gitu. Jadi saya bersyukur, termasuk Teteh Zara, ternyata dia juga ingin menunjukkan bahwa dia tuh kuat gitu. Saya baru tahu bahwa ternyata dia tuh kelihatan baik-baik saja itu di depan saya, karena dia nggak pengen mamahnya sedih gitu, nggak pengen bapaknya sedih gitu. Tapi ternyata dia tuh sebetulnya hancur gitu. Udah janji gak akan nangis. Nah tapi alhamdulillah kan akhirnya Allah itu. Jadi saya mengatakan pada Kang Emil bahwa perjalanan ini sebetulnya hikmahnya bukan untuk orang lain sesungguhnya, tapi bagi kami. Itu yang paling utama adalah bagi kita. Jadi saya selalu berpikir bahwa orang yang
menghargai kehidupan adalah orang yang pernah kehilangan. Jadi dia akan lebih memaknai hidup, termasuk saya dan Kak Emil. Jadi melihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeda gitu. Untuk berduka bahkan tak semua orang punya waktu leluasa. Bayangkan, kabar musibah yang menimpa Eril tiba di telinga Ridwan Kamil ketika ia harus menjalankan berbagai agenda penting. Menanggung risau atas keselamatan anaknya sepanjang hari tentu bukan ujian mudah sebagai pejabat publik atau profesi apapun selama ia merupakan seorang ayah, seorang ibu. Yang jelas kan memang ini peristiwa yang tadi Kang Emil bilang teh, jutaan pasang mata tuh lihat begitu, mengikuti detik dari detik. Ketika pertama kali dengar kabar Eril hilang itu kan semua orang heboh, Kang. Di Indonesia tuh heboh luar biasa. Pasti Kang Emil tahu, Teh Lia juga tentu tahu. Itu menyulitkan nggak ya, Kang? Karena kan ini sebetulnya Teh momen yang private ya. Kalau momen yang... saya secara pribadi, karena waktu itu di kondisinya, posisinya sedang di sana, itu tidak terlalu memantau pergerakan di sini. Kami nggak ngintip berita, Mak. Nggak, karena pada waktu itu kita betul-betul fokus. Nggak kebayang. Nggak kebayang Saya seperti tuh itu. asli nggak ngintip-ngintip medsos. Makanya berhari-hari kan saya nggak posting apa-apa juga. Dan nggak menyangka sama sekali, Kang. Mengetahui tapi tidak membayangkan semagnitud itu kan. Tambah ada puluhan paranormal ikut pansos misalkan kan, makin malas jadinya kan, takut wah mendingan fokus ini gimana gitu kan. Saya intip berita dikit, kan nggak semua orang juga punya empati ya, ada yang nuduh politik gini-gini. Ya aduh itu jahat banget. Gimana Pak responnya? Katanya sengaja ya katanya gitu. Saya bilang begini, Belum tahu ya rasanya gitu. ingat aja pepatah bangsa Arab mengatakan, kalau kamu merespon orang gila, maka kamu ikut gila. Jadi memang nggak perlu direspon terhadap hal-hal yang di luar nalar dan etika kan. Bahkan di hari pulangnya, saya kira ramenya itu kan hanya seputaran Pakuan kan. Ternyata 40 km Mbak, mungkin monitor ya. Kiri kanan teriak takbir, tahmid, tahlil, doa, nangis. Saya jadi tadinya sudah relatif kuat, terharu lagi kan, kira-kira begitu. Sampai hari ini, kira-kira begitu ya, itu makamnya masih didatangi orang-orang yang saya nggak bisa tahan. Tadinya kan mau saya renovasi setelah seminggu lah ya. Ternyata dari Sulawesi, dari Jawa Tengah, kemarin rombongan dari Pasuruan. Saya bilang, karena kami melihat di TV dan kami merasa, nah ini lagi, bahwa Eril itu seperti anak kami. Jadi ada ibu-ibu relate-nya ke Ibu Lia, ada bapak-bapak memposisikan di sepatu saya, kan begitu ya. Ada anak muda memposisikan di adiknya, si Zara, ada anak muda terinspirasi oleh Eril sendiri. Kaget banget pada saat pulang, pas jemput dia, dari mulai bandara sampai ke Bandung, ngelewatin tol dalam kota, orang ada di jembatan cuma buat lihat. Saya awalnya bingung itu ngapain. Terus mereka pakai kertas welcome home atau apalah gitu. Eril loh, Emeril Khan Mumtaz, yang saya tahu kesehariannya seperti apa gitu kan. Itu sampai saya lihat ke belakang. Karena kan posisi di mobil jenazah itu, Randi, saya, Bapak, Ibu Zara, peti di jenazah di belakang saya. Saya pengen gini, Kak, kamu bawa apa sih selama ini? Apa yang bisa membuat seperti ini gitu kan? Jadi saya sama Eril tuh nggak ada sekatnya. Jadi antara pekerja sama bos gitu ya, nggak ada sekat sama sekali. Kami itu seperti saudara gitu ya. Udah saya anggap juga Eril itu seperti saudara sendiri. Karena Ibu Lia dulu pernah bilang pas waktu saya pertama ke sini, dia kenalin saya ke anak-anak. Eril, Teh Jara, ini Ayendar yang akan membantu keperluan Eril sama Teh Jara. Terus yang akan mengantar jemput juga. Anggap aja Ayendar ini bagian dari keluarga gitu. Jadi mereka itu memperlakukan
saya ya gak seperti memperlakukan ke pekerja ya, jadi memperlakukan seperti ke keluarga. Pernah suatu hari Eril tiba-tiba kita semua nggak tahu, tapi tiba-tiba dia memberikan sepeda ke penjaga sekolahnya gitu. Bahkan waktu itu juga saya pernah bersepeda ke sekolahnya bertiga juga sama Eril dan sama Rido. Di situ dia menawarkan banyak barangnya ke penjaga sekolahnya, itu sepatu, baju dan lain-lain seperti itu. Nah biasanya almarhum kalau misalkan lagi di musola di gedung pakuan beres sholat dan ada maci atau ibunya bapak sholat berjamaah juga, kita tuh sering banget ngobrol dan maci tuh selalu memberikan apa ya istilahnya nasihat-nasihat kehidupan mengenai bagaimana kita selalu mengarungi problematika sebagai remaja untuk menghadapi masa depan. Ya di situ terlihat jelas bagaimana Eril tuh sayang banget sama Maci, selalu mencium tangannya Maci, menggenggam tangannya Maci, dan selalu meminta doa, apapun itu doanya kepada Maci setiap selesai sholat. Bahkan Maci menilai diri sendiri, kalau Eril itu sepertinya gimana ya gitu, anaknya dikenal baik dan sebagainya. Semua orang yang bahkan timbulnya kan sekarang orang-orang menyatakan seperti kebaikannya lah gitu. Kemudian jadi Eril itu kalau menolong orang, berusaha, orang itu tidak tahu bahwa dia sebetulnya menolong. Murah hati. Iya. Sesimpel ada tukang ayam geprek di Jalan Dago, si ibu-ibunya nangis, anaknya cerita. Saya bilang kenapa? Ya Eril itu pernah makan di sini. Terus kenapa? Harganya 30.000, Eril kasih 50.000. Terus kata Eril, Bu ambil kembalian. Nah, sesederhana kembalian tidak diambil lah ya. Tapi nempel ternyata di memori si ibu ayam geprek itu. Dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kami pun sebagai orang tua menemukan rentetan kebaikan-kebaikan yang ditestimonikan oleh orang-orang yang tersentuh. Sehingga akhirnya saya paham secara spiritual bahwa Allah memuliakan Eril itu di hari pulangnya. Makanya saya bilang, Pak Ridwan, apa sih amalan anak? Ini pertanyaan ratusan, Mbak. Jawaban saya akhirnya ketemu. 1, dia ahli minta maaf. 2, ahli sedekah dengan ikhlas. Ada orang bersedekah tidak ikhlas karena ingin diberitakan, ingin dipotret kan. Kalau Dia kayaknya banyak yang nggak tahu juga. Ya, Jadi dia memberi atau membantu tanpa dia juga tahu itu adalah yang sebuah ketiganya kebaikan. ahli terima kasih gitu. Jadi rumus hidup dari Eril mah itu kalau boleh disimpulkan, suka minta maaf, suka bersedekah dengan keikhlasan tanpa diketahui, dan suka berterima kasih. Itulah jawaban akhirnya kenapa jutaan orang Allah lembutkan mendoakan dia gitu sampai di hari akhir. Nomi nggak nyangka perhatian orang, cinta orang luar biasa. Sama sekali nggak nyangka. Kalau di rumah itu kan orangnya biasa gitu, cengengesan gitulah gitu. Eril cengengesan. Cengengesan. Kalau dia lagi gini meluk dari belakang kan, gitu. Kamu teh gimana? Saya bilang gitu kan. Atau kalau lagi tidur, tahu-tahu nangkep tidur gitu. Ini teh apa sih gitu kan? Orangnya begitu. Jahil gitu. Ya udah gitu. Kalau saya lagi duduk ini, Nomi nyanyi dong, dia bilang gitu kan. Nyanyi tirai dong, nyanyi tirai gitu kan. Enggak, aku mas suka Dealova, saya bilang gitu kan. Besok nyanyi katanya. Terus dia nurusin gitu. Nyanyi bareng. Kalau saya kan lagu apa? Dealova. Yang mana sih itu? Yang aku ingin menjadi mimpi indah gitu kan. Yang apa? Siapa sih? Once. Yang Once kalau Lagu ini. kesukaan Eril. Ya. Dia tuh humoris, Mbak. Jadi ya ada turun dari bapaknya dikit lah ya. Jadi dia pernah posting begini. Halo, nama saya Emil Kamuntas. Saya jurusan mesin angkatan sekian. Saya adalah panitia ospek gitu ya. Visi menyelamatkan anak baru dari gangguan centil kakak-kakak kelasnya gitu. Visinya kan begitu. Terus? Tapi saya akan membela anak-anak baru ini sekuat tenaga, sepenuh hati. Karena inilah cara saya berbakti, apalah kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu. Terus ada satu posting,
selamat ulang tahun papa gitu ke saya gitu kan, gini. Tempat saya bertanya, berlindung, tapi kadang-kadang geli sih kalau dipeluk gitu kan. Jadi suka ada apa celetukan-celetukan humorisnya itu udah mulai terlatih lah. Kayaknya kalau meluknya meluk Teh Atalia ya. Oh, paling banyak iya, pakai ibu. kan karena tadinya kan nggak serumah. Pada waktu itu dia curhat, Mah katanya, aku tuh ini harus fokus katanya untuk urusan ya sidang akhir kan. Saya bilang udah Turil kesini aja dulu sampai selesai. Saya bilang jadi dia kembali ke sini. Jadi itu di bulan Ramadan tuh baru kembali. Itulah kenapa momen itu begitu indahnya karena jadi kita tuh deket banget gitu. Biasanya kan seminggu sekali dia pulang ke sini. Sekarang tuh kayak waktu itu tuh kayak setiap hari tuh ada terus dikit-dikit dia ke kamar mama gitu. Lagi apapun aku mama, terus mama peluk dong peluk gitu. Terus mama dia semua cerita di situ. Segala macam dia ceritain. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Oh Tuhanlah rasa cinta di hatiku. Tapi itu kemarin Hanya sedih dengan banget saya. cara yang berbeda. Jadi waktu kita ngurusin surat kematian Ariel, kan dapat akte tuh. Pada waktu dapat akte itu saya, oh iya terima kasih Pak, gitu kan. Terus tiba-tiba ini Bu sekalian kartu keluarganya. Di situ saya nangis karena nama Ariel udah nggak ada kan di situ. Jadi saya bilang Bapak kenapa dihilangin gitu, udah biarin aja gitu. Kata Bapak nggak bisa Bu, ini administratif katanya. Jadi itu sih saya beratnya di situ. Jadi Dalam sistem hukum kependudukan, namanya kartu keluarga nggak boleh lagi mencantumkan orang yang sudah nah meninggal. itu waktu itu masih belum siap kan ya. Kami tidak tahu aturan simple itu. Cuman mungkin si petugasnya ya tahun depan kali ngasihnya gitu. Ini pas saat itu ada ya Allah. Lagi momen berduka, baca. Jadi kayak hitam di atas putih tiba-tiba. Iya, ada tiba-tiba namanya sudah hilang gitu. dalam kertas. Itu nggak ada masalah, cuman Tapi nggak apa-apa sih, kita cuman ini aja apa. Masih waktu itu masih kaget gitu ya sekarang nggak ada masalah. bunga-bunga emosi lah. Dalam ruangan ini, doa-doa melekat di dinding. Kata-kata di ratusan catatan ini seperti para peziarah bergantian melepas kesedihan, termasuk dari mereka yang belum mengenal Ariel sama sekali. Sebagian rela datang karena mendengar cerita-cerita baik tentang Ariel. Cerita, kenangan, ingatan, itu juga yang bisa menegarkan. Ini ada bagus banget kan? Boleh dibaca nggak Kang? Kelihatan nggak Kang? Ariel, kamu orang baik banget, kamu udah bantu. Beli aja. Ariel, kamu orang baik banget. Kamu udah bantu orang tuaku dan kakakku di pernikahannya. Kamu dari subuh udah jemput suami dan kakakku ke masjid tempat akad nikah. Bukan cuma di situ, setelah mengantar kamu tidur di gazebo. Saat itu aku tidak sadar kamu anak seorang gubernur sedang tidur dimanapun kamu berada. Aku tidak menyangka kamu sangat rendah hati dan down to earth. Kamu menunggu hingga acara selesai sampai catering membereskan makanannya. Ya, jadi Ariel itu dia cari uang tambahan pada waktu itu. Dia jadi supir untuk mobil pengantin gitu. Dia sebagai asisten dosen juga sebagai itu. Jadi dia tuh Masya Allah ya, sudah mampu untuk belajar mandiri gitu. Jadi banyak, jadi kalau menurut saya dia ini delivering happiness lah gitu. Jadi dia itu orangnya ingin bawa kebahagiaan aja. Jadi dari apa yang dia lakukan itu kan nganterin orang untuk ke pernikahan gitu ya, maksudnya mengantarkan pengantin itu kan kebahagiaan, momen bahagia seperti itu. Kang, boleh pertanyaan dari netizen nitip? Hmm. Bukan nitip sih, tapi mereka tuh
The Daily Broadcaster of Happiness. Kang Emil itu di bionya itu. Bahkan di saat-saat paling berat dalam hidup Kang Emil pun masih ada tuh Kang Emil berbagi kebahagiaan. Bisa ya, Kang? Saya buka rahasianya lah ya. Jokes is my life therapy, Mbak. Tuh. Jadi saya bukan pelawak ya. Tapi itu pelarian saya untuk menghibur diri sendiri. Saya sih lebih banyak mengembalikan diri sama Allah aja. Karena saya tuh udah sampai pada titik yang saya bilang juga gitu. Saya ini sebetulnya kalau dibiarkan itu mungkin psikis saya kena gitu. Tapi karena saya mengembalikan langsung bahwa ya sudah ini serahkan, ikhlaskan karena ini sudah ketentuan dan lain sebagainya. Saya banyakin zikir dan lain-lain, itu yang membuat saya tenang. Jadi terapi saya itu. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya selalu berpikir bahwa orang yang menghargai kehidupan adalah orang yang pernah kehilangan. Jadi dia akan lebih memaknai hidup. Termasuk saya dengan Kak Emil, jadi melihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeda gitu. Kalau dulu kan masih ada yang namanya hasrat atau apa ya, semangat untuk wah ini, saya juga pikir-pikir aduh ya ternyata organisasi banyak itu apakah saya mampu gitu menjaga amanah dari itu menjadi penting lah menurut saya. Jadi, kita sudah merubah, men-switch gitu bahwa semua itu ternyata Allah tuh sudah memiliki rencana hidup buat kita. Jadi nggak perlu tuh ngoyo terkait dengan ingin A, ingin B, ingin C gitu. Insya Allah. Jadi momen gitu ini meredefinisi lah Mbak. Ya. Meredefinisi, menskala prioritaskan aspek-aspek kehidupan. Itu oleh momen ini. Gitu. Apakah karir bapaknya yang dinomorsatukan? Apakah karir ibunya mengikuti? Apakah anak? Pada akhirnya adalah kebahagiaan keluarga. Menjadi nomor satu. Dengan kejadian Eril itu, akhirnya saya tahu yang paling berharga adalah kebaikan. Jadi kebaikan tidak perlu jabatan. Berbuat kebaikan kayak Eril semua tidak bisa. perlu umur panjang dalam arti biologis ya. Berbuat kebaikan tidak harus kaya raya dulu, berkuasa dulu. Ternyata berkebaikan kapan saja. Itulah bekal Eril, kesimpulannya itu. Iya. Karena tidak semua orang juga akan didoakan sedemikian rupa seperti Eril itu, 1 in a million mungkin ya. Nah, Eril mengajarkan rumusnya hanya itu. Benih kebaikan di dunia ternyata menjadi jutaan doa. Dan ada pelajaran sebetulnya ya. Karena saya melihat langsung ketika Eril itu akan masuk ke dalam air, dia lepaskan semua yang dia cintai. Dari mulai sepatu barunya, jam tangan kesayangan, kacamata, jaket, semua dia lepaskan ya. Dia hanya masuk ke air dengan pakaian untuk menutup auratnya saja gitu. Dan dia tidak membawa apa-apa pada waktu itu. Bahkan sampai saya kembali ke Indonesia, saya melihat barang-barang Eril, semuanya, apakah itu HP-nya, laptopnya, bahkan saya lihat itu yang namanya ijazah, dan segala macam dari mulai akte lahir, segala macam gitu ya, saya tuh sampai menangis. Ini tuh gak ada artinya ya. Yang Eril bawa tuh ternyata gak ada kaitannya dengan dunia sama sekali ya dalam bentuk fisik gitu. Jadi yang dia bawa hanya amal. Nah itu yang kemudian saya berpikir, ya kalau gitu bekal aja yang kita perlukan. Jadi nggak perlu, ya saya juga sebetulnya itu juga jadi pemikiran saya. Jadi kenapa kita tuh harus kadang-kadang kontrok-kontrokan gitu. Misalkan kita ingin sekolah tertinggi, ingin kemudian jabatan tertinggi, semua tertinggi, padahal itu nggak jadi apa-apa, tidak akan dinilai sama sekali. Bahkan kita sekolah dimanapun nggak akan ditanya gitu. Ijazah itu Pak nggak ada artinya gitu. Nah jadi saya berpikir bahwa itu yang kemudian pandangan hidup yang harus dirubah tuh seperti itu gitu. Jadi kita kembalikan. Jadi ini lebih refleksi untuk kami dan mudah-mudahan juga jadi hikmah bagi orang lain ya Pak. Pokoknya mah kalau main game kira-kira gitu ya. Level kita tuh udah setinggi-tingginya level dalam bab keikhlasan itu. Ya ibarat ujian Mbak.
Kalau udah lewat ujian ini mah perasaan ya. Sebutkan jenis ujian-ujian lain tuh kayaknya bisa. Beribu orang bisa menyatakan bela sungkawa. Tapi kita memang tak pernah bisa merasakan besarnya gelombang yang menghantam orang terdekat. Terhadap mereka, kita hanya bisa mendengarkan. Itu pegangan saya. Daftar pertanyaan yang saya susun dengan sangat hati-hati, nyaris tak terpakai. Bercerita panjang dengan sendirinya seakan tanpa putus, tanpa ingin berhenti, mengingat detail memori-memori bersama Eril. Saya pernah mendengar ujaran, bila kita begitu mencintai seseorang, ia tak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk, menjadi kenangan, menjadi semangat, atau menjadi kebijaksanaan. Mungkin yang harus dilakukan bukanlah belajar hidup tanpa orang yang meninggalkan kita, tapi belajar hidup dengan cinta yang mereka tinggalkan. Dan bila cinta itu tak terbilang, kita cukup merawatnya dengan rindu. Terus kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullahnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kang Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Saya bilang, "Loh, ini gimana gitu." Terus kata Emil, "Udah itu aja." Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya, "Teteh, please yang itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam." Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Nah ternyata ini Allah itu sudah mempersiapkan Arka juga sebagai pelipur lara buat kami gitu. Jadi sekarang tuh kayak, wah Arka tuh ceria banget kan, dia tuh adorable banget gitu. Ketemu orang tuh dia gampang dekat sama orang gitu. Dia peluk, dia nurut sama ayahnya, dia pokoknya ini banget deh, kompak banget sama Kang Emil. Ya, kan di momen ini sederhana Mbak Nana. Kami orang tua kehilangan anak, Arka anak kehilangan orang tua gitu. Oleh sebuah takdir dipertemukan di sebuah proses transisi kan. Kita ketemu dulu, bercengkerama dengan Eril pergi, Arka ibaratnya menjadi pelipur lara gitu. Jadi ya Allah beri kami tetap 2 anak gitu kan. Ayo ke situ, gitu.